Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Sabila Helmi dengan NPM 212155338. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi daripada zakat perdagangan. Baiklah, selanjutnya kita memasuki kepada pembahasan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai daripada pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai zakat perdagangan, dan yang kedua yaitu perbandingan 4 mazhab, bagaimana pandangan beliau mengenai zakat perdagangan perihal modal dan laba, dan yang ketiga itu permasalahan kontemporer mengenai yang saya ambil yaitu jual beli, transaksi online atau e-commerce. Baiklah, yang pertama daripada pemikiran Syekh Muhammad Al-Banjari ini mengenai zakat perdagangan itu ada 3 poin yang saya dapat dari buku beliau. Yang pertama yaitu kriteria zakat barang dagangan, dan yang kedua itu syarat wajib zakat itu ada 6 perkara, dan yang ketiga itu hal-hal yang menyebabkan tidak wajib dikeluarkannya zakat barang dagangan. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai kriteria zakat barang dagangan. Jadi kriteria zakat barang dagangan ini adalah zakat barang dagangan itu 2,5% yang kita wajib keluarkan. Itu tuh dihitung daripada jumlah nilai uangnya, bukan daripada bendanya, selama baik modal ataupun laba keuntungannya itu selama 1 tahun. Berbeda kalau misalnya emas dan perak, kita boleh menghitung daripada langsung jumlah barang tersebut. Habis itu yang kedua yaitu syarat wajib zakat ada 6 perkara. Yang pertama yaitu sebaiknya barang yang diperdagangkan itu ialah barang yang tidak wajib zakat atau bendanya, yaitu budak, misalnya kuda, lada, bukan dari segi barangnya. Berbeda dengan zakat emas dan perak yang boleh dihitung dari jumlah barangnya. Jadi kalau misalnya kita berdagang karpet, guling, habis itu lada, itu kita tidak wajib zakat pada benda tersebut yang kita dagangkan, itu tidak boleh. Tetapi kita wajibnya menghitungnya daripada jumlah nilai uang daripada modal laba selama dalam 1 tahun. Berbeda kalau misalnya kita berdagang perak dan emas, kita boleh langsung menzakati daripada benda tersebut. Habis itu ke yang kedua yaitu sebaiknya barang dagangan diniatkan untuk diperdagangkan. Jadi kalau barang dagangan kita yang kita dagangkan itu hendaknya diniatkan untuk diperdagangkan. Habis itu yang ketiga hendaknya sebelum jual beli harus ada niat seperti yang disebutkan sebelumnya tadilah. Misalnya saat sepakat untuk membeli atau menjual. Jadi sepakat ada niat untuk membeli atau menjual benda tersebut. Habis itu yang keempat yaitu mengenai hendaknya barang yang diperdagangkan itu milik sepenuhnya. Jadi maksud milik sepenuhnya itu barang dagangan kita ini milik kita sepenuhnya, bukan daripada barang hutangan. Dan juga hendaklah dimiliki barang dagangan melalui sebuah kesepakatan yang bersifat timbal balik. Maksudnya timbal balik ini adalah ketika kita sebagai penjual hendaklah kita menyerahkan barang dagangan daripada yang ingin dibeli oleh si pembeli tadi. Jadi kita sebagai penjual menyerahkan barang dagangan kita, dan si pembeli pun menyerahkan uang daripada hasil kesepakatan daripada awal tadi. Misalnya harganya 5.000, berarti kita menyerahkan kacamata ini seharga 5.000, pembeli menyerahkan uangnya. Itu yang dimaksud dengan timbal balik. Habis itu yang kelima itu pada pertengahan tahun jangan menjual barang dengan harga di bawah harga beli awal. Jika harus mengganti barang dagangan dengan uang, pastikan uangnya setidaknya sama dengan harga beli di awal supaya tidak hilang nisab haulnya. Jadi maksudnya itu adalah ketika di pertengahan tahun kita membelikan awalnya 50.000, ketika di pertengahan tahun kita ingin menjualnya tadi 25.000, maka itu tidak boleh. Kalau dengan demikian maka terputuslah nisab haulnya, kecuali
Kalau kita ingin mengganti barang dengan uang tadi, pastikan uangnya tadi setidaknya sama dengan harga beli di awal. Habis itu yang terakhir yaitu mengenai barang siapa yang menahan barang dagangan pada pertengahan tahun. Di pertengahan tahun itu tidak melakukan aktivitas perdagangan, maka terputuslah haulnya dan hendaklah memulainya dari awal lagi. Kalau misalnya kita berdagang dari bulan Januari, tiba-tiba di pertengahan tahun kita berhenti, misalnya di bulan Mei kita tidak melakukan aktivitas perdagangan, maka terputuslah haulnya, hendaklah kita memulai lagi daripada awal. Kalau setelah bulan Mei tadi kita berhenti berdagang, otomatis di bulan Juli tadi kita memulai lagi selama dalam 1 tahun. Ya, itulah yang dimaksud dengan barang siapa yang menahan barang dagangan pada pertengahan tahun tadi. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu mengenai hal-hal yang mana menyebabkan tidak wajib untuk mengeluarkan zakat perdagangan. Yang pertama yaitu zakat barang dagangan tidak wajib jika nilainya tidak mencapai nilai nisab haulnya. Contohnya itu ada seseorang yang menjual misalnya keperluan sehari-hari seperti sembako dan lain sebagainya, yang mana nilai keuntungannya itu tidak mencapai daripada jumlah minimum yang ditetapkan atau 1 nisab untuk zakat, maka seseorang itu tidak diwajibkannya untuk bayar zakat. Habis itu yang kedua yaitu jika barang dagangan dibeli atau dijual dengan mata uang yang berbeda dan tidak lagi menjadi uang resmi atau tidak sampai nisab, tidak wajib dijakati. Contohnya itu misalnya seseorang membeli barang dengan mata uang di negerinya, dengan mata uang lokal di negerinya, kemudian ia pergi ke luar negeri dan menjual barang tersebut dengan mata uang asing. Jika nilainya itu tidak mencapai nisab dalam mata uang asing tersebut, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga yaitu jika sudah mencukupi 1 tahun perhitungan zakat perdagangan, maka wajib dikeluarkan dan tentunya juga cukup syarat haul nisabnya. Jadi kalau orang berdagang itu sudah cukup haulnya, sudah cukup nisabnya, bahkan melebihi itu, maka sudah wajiblah dia untuk mengeluarkan zakat daripada dirinya. Habis itu yang keempat yaitu jika barang dagangan dibeli dengan emas atau perak yang kurang dari nisab dan tidak ada lagi yang lain untuk mencukupkan nisab, maka haul zakat dihitung dari waktu membeli barang. Contohnya itu misalnya seseorang membeli barang dengan nilai yang kurang daripada nisab zakat emas atau perak, membeli barang habis itu kurang daripada nisab zakat atau emas atau perak. Jika tidak ada tambahan lain untuk mencapai nisab tersebut, maka waktu perhitungan zakatnya itu dimulai daripada saat membeli barang tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai perihal jika barang dagangan dijual dengan mata uang yang berbeda, zakat dihitung dengan nilai mata uang yang dipergunakan di negara tersebut. Contohnya seseorang menjual barang dagangannya dengan mata uang asing di luar negeri. Nah, jadi zakatnya itu harus dihitung berdasarkan nilai mata uang lokal di negara tempat penjualan dilakukan. Jadi misalnya kita ingin menjual barang dagangan di negara asing, maka berdasarkan nilai mata uang lokal di negara tempat penjualan tersebut dilakukan. Habis itu hendaknya zakat barang dagangan harus dikeluarkan oleh pemilik daripada barang, bukan yang mendagangkannya. Contohnya misalnya seorang pedagang ini memiliki seseorang karyawan yang mana bertanggung jawab atas penjualan barang dagangannya. Meskipun karyawan tersebut yang melakukan transaksi, namun pemilik barangnya tadi yang harus membayar zakat atas barang dagangannya, bukan karyawannya tadi. Habis itu yang terakhir yaitu mengenai modal dan laba dalam waktu 1 tahun dihitung jadi satu untuk membayar zakat, bukan hanya modalnya saja. Jadi contohnya misalnya seseorang pedagang memulai usahanya tadi dengan uang 1 juta, kemudian dalam 1 tahun itu mendapat keuntungan 500.000. Nah, jadi zakatnya itu harus dihitung daripada modal dan laba.
daripada modalnya tadi kan 1 juta, labanya tadi kan keuntungannya 500 yang diperoleh selama setahun dijadikan satu. Bukan hanya dari modalnya saja, jadi tidak dihitung yang 1 jutanya tadi, tapi juga dihitung 1 juta dan 500 tadi. Jadi yang wajib dijakati itu adalah 1.500.000 tadi. Selanjutnya itu kita memasuki kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perbandingan 4 mazhab, bagaimana pandangan beliau mengenai zakat perdagangan, perihal modal dan laba. Jadi daripada pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki itu sama pemikiran beliau, sama semuanya, yaitu bahwasanya mengenai perihal modal dan laba ini yaitu sama-sama dihitung ketika sudah 1 tahun. Misalnya tadi perihalnya seperti ini, kalau misalnya modalnya tadi 1 juta, terus selama setahun keuntungan labanya itu adalah 500.000, maka dihitungnya itu adalah 1.500.000 itu secara jadi satu, ditambahkan semuanya, tidak hanya modal awalnya aja, tetapi ditambahkan juga laba keuntungannya tadi, baru dikeluarkannya zakat. Jadi sama pemikiran antara Kiai Arsyad Al-Banjari ini beserta 4 mazhab dari Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, semuanya itu sama, satu pemikiran mengenai perihal modal dan laba ini. Baiklah, terakhir kita memasuki kepada pembahasan kita yang ketiga, yaitu permasalahan kontemporer. Yang saya ambil yaitu jual beli transaksi online atau e-commerce. Jadi yang perlu kita ketahui yang pertama itu apa sih perdagangan ini? Perdagangan ini adalah harta niaga yang mana di dalamnya itu adalah adanya proses jual beli, yang mana jual beli ini adalah untuk mendapatkan keuntungan daripada apa yang telah kita jual. Sedangkan transaksi online atau e-commerce ini adalah transaksi yang menggunakan dengan alat elektronik, dengan berbasis internet, misalnya seperti transfer dengan menggunakan mesin ATM atau SMS banking misalnya, dan lain sebagainya. Dan untuk perihal orang yang telah menggunakan jual beli transaksi online ini, menurut pandangan ekonomi Islam itu tetap wajib untuk mengeluarkannya zakat. Dan perihal masalah transaksi online ini juga diperbolehkan. Mengapa demikian? Karena yang membedakan antara keduanya itu hanyalah sistemnya saja. Jadi menurut keabsahan dan kebolehan mengenai perihal transaksi jual beli online ini adalah jatuhnya haram itu ketika adanya kemudaratan, adanya kerusakan, adanya kerugian, merasa kerugian daripada si pembeli. Itu jatuhlah hukumnya menjadi haram. Yang terakhir yaitu saya akan menyimpulkan daripada bahasan yang telah saya sampaikan dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga, yaitu pada intinya zakat perdagangan ini yang wajib yang boleh kita zakati daripada bendanya itu adalah cuma perak dan emas saja. Perihal misalnya contohnya seperti budak, lada, kuda, itu harus dilihat daripada dihitung daripada nilai jumlah uangnya, bukan dari bendanya, selama telah sampai nisab haulnya. Dan perihal untuk laba, untuk modal itu dari pemikiran perbandingan 4 mazhab daripada Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, itu pemikiran mereka sama, bahwasanya ketika telah modal dan usaha ketika telah melebihi haul nisabnya, maka telah wajiblah untuk mengeluarkan zakat daripadanya. Dan untuk perihal jual beli online, e-commerce, itu jual beli hukum awalnya itu adalah diperbolehkan. Ketika jatuh hukumnya haram itu ketika terjadinya kerugian, kerusakan atau kemudaratan daripada transaksi ini, maka jatuhlah hukumnya menjadi haram. Perihal untuk zakat daripada orang yang melakukan jual beli online ini tetaplah wajib zakatnya seperti biasanya, seperti pada umumnya. Yang membedakan hanyalah sistemnya saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan daripada perihal zakat perdagangan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kita sama-sama belajar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.